Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini, majelis yang sangat mulia ini, majelis yang dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Dan dengan menghadiri majelis ini akan menyebabkan kita bisa diampuni dosa-dosa dan bisa memudahkan bagi kita untuk masuk surga. Oleh karena itu, mari kita terus bersyukur kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah terus menolong kita sehingga kita bisa istiqomah ngaji, istiqomah menghadiri majelis ilmu hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 783 dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Hadis ini insya Allah sudah sering kita sampaikan ya. Karena memang hadis pendek tapi sangat penting Mbak untuk kita ingat terus ya, untuk kita ingat terus. Artinya amal ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah yang dilakukan terus menerus ya. Dilakukan terus menerus itu kalau bahasa agamanya itu istiqomah ya. Istiqomah terus menerus walaupun sedikit ya. Jadi amalan kecil misalnya sedikit tapi kita bisa jaga istiqomah terus menerus sampai kita meninggal kelak, itu dicintai oleh Allah. Maka kita harus berusaha punya amalan istiqomah. Punya amalan istiqomah yang bisa kita jaga terus menerus dengan ikhlas ya sampai kita meninggal kelak, Jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan dan kita jaga secara istiqomah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas beberapa amalan atau aktivitas yang bisa bernilai ibadah yang bisa kita lakukan sehari-hari, mulai bangun tidur, sekitar subuh kita ke masjid dan lain sebagainya, lalu kita sarapan, lalu kita bekerja dan lain sebagainya ya. Maka masih banyak ya amal ibadah harian ya yang bisa kita lakukan tiap hari yang juga berpahala, yang bisa kita jaga keistiqomahannya. Antara lain adalah sholat duha ya. Sholat duha ini bisa dilakukan di rumah mau berangkat kerja itu, atau dilakukan di tempat kerja ya. Mana yang lebih longgar untuk kita ya? Mana yang lebih longgar? Kalau di tempat kerja itu ada memungkinkan space waktu, misalnya ada waktu istirahat sejenak, lalu kita manfaatkan untuk sholat duha gitu. Itu dilakukan di kantor. Karena apa? Makin agak siang sholat duha itu makin baik, makin utama ya. Sholat duha itu hukum mengerjakannya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi boleh ditinggalkan, tapi sangat dianjurkan. Kalau sangat dianjurkan, maka baik sekali bagi kita kalau mengamalkannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1981 dan Muslim nomor 721 dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, jadi ini Abu Hurairah yang berkata, bukan Nabi yang bersabda.
Nah, Abu Hurairah berkata, "Ausoni khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ini menyebut Nabi itu dengan sebutan apa? Kekasihku gitu. Karena apa? Karena Abu Hurairah itu sangat mencintai Nabi, sangat mencintai Nabi. Para sahabat itu semuanya mencintai Nabi, semuanya mencintai Nabi. Jadi Abu Hurairah itu mengatakan kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pesan atau wasiat kepadaku dengan 3 hal. Dengan 3 hal. Dan ini akan saya jaga, katanya Abu Hurairah itu, saya usahakan sampai kelak saya meninggal. Salah satunya, ini ada 3 ya, nanti yang 2 bisa dicari oleh Bapak Ibu ya. Memang sengaja tidak saya sebutkan agar apa? Agar Bapak Ibu saudara bisa mencarinya gitu ya. Sekarang kan tidak sulit mencari hal-hal seperti ini. Salah satunya adalah wassolatid duha, yaitu sholat duha. Jadi ini dipesankan khusus oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah berjanji akan menjaga ini sampai meninggalnya. Kalau pesan ini disampaikan kepada sahabat, itu berarti apa? Pesan itu juga berlaku untuk kita, Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk istiqomah sholat duha ya. Kapan mengerjakannya? Kira-kira 20 menit setelah matahari terbit sampai dengan 15 menit menjelang zuhur. Jadi cukup lama waktunya ya. Makanya tadi saya bilang dikerjakan ketika mau berangkat kerja atau di tempat kerja, mana yang lebih longgar bagi kita ya, yang lebih longgar. Jadi 20 menit kira-kira ya, 20 menit setelah matahari terbit dan berakhir sekitar 15 menit menjelang sholat zuhur, Tapi ada waktu terbaik. Waktu terbaiknya adalah hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Al-Arqam. Dia, Al-Arqam itu melihat orang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Lalu Al-Arqam ini berkata, tidakkah mereka mengetahui? Nah, itu maksudnya itu apa? Al-Arqam itu mengomentari apa yang dilakukan oleh orang-orang. Orang-orang saat itu kan sholat duha di awal pagi. Tapi Al-Arqam ini mengomentari begini, tidakkah mereka itu mengetahui bahwa sholat duha itu selain waktu utama, ya, maksud saya lebih baik dilakukan di waktu utama. Yaitu apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Al-Arqam ini menyaksikan bahwa Nabi pernah bersabda tentang sholat duha ini, yaitu sholat orang awabin. Sholat orang awabin itu berarti apa? Taat atau kembali kepada Allah, yaitu sholat duha. Sholat duha itu juga disebut sholat awabin ya. Adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Ya, itu anak unta mulai kepanasan itu berarti agak siangan ya, bukan di awal pagi. Jadi sholat duha yang bagus itu sekitar jam 9:30, jam 10 gitu ya. Pokoknya anak unta saat itu mulai kepanasan ya. Mulai kepanasan. Jadi itu waktu afdalnya. Tapi kalau dilakukan 20 menit setelah matahari terbit itu boleh-boleh saja. Dan 15 menit menjelang zuhur itu boleh. Ya. Tapi yang afdal ketika anak onta mulai kepanasan. Sekitar jam 9, setengah 10, jam 10 sekitar itu ya. Berapa rakaat sholat duha itu? Sholat duha itu Nabi pernah melakukannya 2 rakaat. Pernah melakukannya 4 rakaat, pernah melakukannya 6 rakaat dan 8 rakaat. Kalau dilakukan 8 rakaat berarti apa? 2 rakaat salam sebanyak 4 kali. Kalau 4 rakaat berarti 2 rakaat salam sebanyak 2 kali. Jadi kita sholat 2 rakaat salam,
Setelah itu takbiratul ihram lagi, sholat 2 rakaat salam. Berarti itu namanya apa? Kita sholat duha 4 rakaat. Ya, maksudnya seperti itu. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Hadisnya hadis riwayat Abu Dawud dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucap salam. Nah ini buktinya apa? Bahwa Nabi melakukan sholat 8 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat salam ya. 2 rakaat salam. Nanti hadis tentang yang 2 rakaat itu ada di belakang ya, ada di belakang. Lalu doanya apa? Doa untuk sholat duha. Menurut para ulama tidak ditemukan hadis Nabi itu melakukan doa khusus setelah sholat duha. Berarti apa? Menurut para ulama doa untuk sholat duha itu bebas ya. Terserah kita. Kita butuh apa saat itu, kita mau minta apa saat itu kepada Allah, maka itulah yang kita minta ya. Itulah yang kita minta. Jadi kita bebas saja mau berdoa apa. Apakah kita ingin dosa-dosa kita diampuni, ataukah kita ingin banyak rezeki, itu boleh ya, semuanya boleh. Atau kita ingin anak kita sukses, atau kita ingin rezeki kita lancar dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Jadi bebas doanya untuk sholat duha ini. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah berdoa khusus tentang ini. Boleh kita berdoa agar utang-utang segera lunas, itu boleh. Keutamaan sholat duha itu ada beberapa untuk memotivasi kita. Yang pertama, dosa-dosanya diampuni Allah. Luar biasa ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Majah, Nabi bersabda, siapa yang membiasakan atau istiqomah sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Buih kalau di lautan itu kan sangat banyak ya, sangat banyak. Kita bayangkan di lautan itu ada buih, lautan kan sangat luas. Nah kalau lautan itu ada sebanyak itu dosa kita, buih sebanyak buih di lautan itu dosa kita, maka menurut Nabi pasti diampuni kalau kita membiasakan atau istiqomah sholat duha. Maka baik sekali untuk kita amalkan. Satu, dosa-dosa diampuni. Yang kedua, keutamaan sholat duha itu tidak termasuk sebagai orang yang lalai. Kalau kita di sholat duha itu oleh Allah dianggap tidak termasuk orang yang lalai. Ya, tidak termasuk orang yang lalai. Yang ini hadisnya, hadis riwayat Baihaqi dan An-Nasai. Nabi bersabda, orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai. Yang lalai apa maksudnya? Di dalam mencari rahmatnya Allah, di dalam mencari kasih sayangnya Allah, di dalam mencari keridhaan Allah. Jadi kalau kita sholat duha dianggap oleh Nabi tidak termasuk orang yang lalai. Lalu keutamaan yang ketiga, sholat duha itu bisa berfungsi sebagai sodakoh. Sodakoh. Sodakohnya apa? Bahwa ruas-ruas persendian tulang kita ini menurut Nabi harus disodakohi, tiap hari. Padahal menurut Nabi dan bisa dibuktikan oleh mereka yang dokter atau yang bergerak di dalam kesehatannya. Menurut Nabi persendian daya di tubuh kita ini ada 360. Ada 360. Segala sesuatu yang ditunjukkan Nabi itu kalau bagi mereka yang bergerak di bidang ilmu itu bisa dijadikan tantangan untuk menemukan teori baru. Dulu Nabi pernah berkata apa? Pernah bersabda bahwa di lalat itu salah satu sayapnya itu mengandung racun. Tapi sayap yang lain itu mengandung apa? Mengandung penawarnya. Maka kalau ada minuman kita itu dimasuki lalat, maka oleh Nabi tidak boleh diambil itu. Tapi langsung disuruh celupkan. Ya, lalat itu disuruh celupkan ke
ke minuman itu, maka minuman tadi menjadi tidak beracun karena menjadi tawar, setelah dicelupkan itu menjadi tawar. Nah itu ternyata beberapa tahun kemudian, berapa ratus tahun kemudian terbukti memang bahwa di salah satu sayap dari ulat itu, dari lalat itu mengandung racun, dan penawarnya ada di sayap yang lain. Nah ini Nabi bersabda ada 360 persendian ya, pada tubuh kita ini, dibuktikan agar orang Islam lah yang menemukan teori-teori seperti itu ya. Nah ini hadisnya, Nabi bersabda dari hadis riwayat Muslim, setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sodakohnya. Nah, ini yang 360 persendian tadi itu wajib dikeluarkan sodakohnya. Bagaimana cara mengeluarkan sodakohnya? Setiap tasbih adalah sodakoh. Jadi kalau kita bertasbih itu berarti membayar sodakoh juga. Setiap tahmid adalah sodakoh. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Lalu menyuruh kebaikan, menyuruh orang lain kepada kebaikan itu juga sedekah. Dan melarang berbuat mungkar itu juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti uang ya, bisa takbir, bisa tahlil, bisa tahmid ya. Lalu bisa menyuruh orang melakukan kebaikan, bisa melarang orang untuk berbuat jahat ya. Itu semuanya sedekah, semuanya sedekah. Semua itu yang kita lakukan tadi itu loh, menurut Nabi dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Nah itulah. Ini juga menjadi dalil bahwa Nabi pernah melakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi Nabi melakukan sholat duha itu ada yang 2 rakaat, ada 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 8 rakaat. Dan salah satu fungsinya itu tadi, salah satu fungsinya adalah untuk membayar sedekah ruas-ruas persendian pada tubuh kita. Itu salah satu fungsinya. Lalu yang keempat, bahwa sholat duha termasuk sholat awabin ya. Tadi sudah disebutkan, tapi ini ada hadis lain, yaitu hadis riwayat Ibnu Qusaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, tidaklah seorang menjaga sholat sunnah duha melainkan ia adalah awab, yaitu orang yang kembali taat. Sholat duha ini adalah sholat awabin. Jadi orang yang menjaga sholat duha itu berarti disebut Nabi sebagai orang yang kembali taat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu amal harian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bisa kita lakukan secara istiqomah setiap pagi 20 menit setelah matahari terbit sampai dengan 15 menit menjelang duhur. Tapi waktu terbaiknya adalah sekitar jam 9, jam setengah 10 sampai jam 10, sekitar itu. Dan beberapa utamanya tadi itu. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.